أما البرنامج السابع الخطبة بلغة الإندونيسية. Acara yang ketujuh, pidato bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Alvino Pratama. Bahwa santri yang akan tampil ini adalah santri baru 1 bulan di Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Al-waktu wal makan iyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Teriring salawat beserta salam teruntuk putra Padang Pasir, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Siti Aisyah, Farid Pagaru kota Makkah, Intan Mutiara kota Madinah, seorang profesor yang tak pernah naik motor namun hatinya tak pernah kotor, seorang tokoh revolusi yang tak pernah memakai dasi namun hatinya selalu bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata yang dirangkai menjadi sebuah karya kepada hadirin sekalian mengenai pentingnya pendidikan Islam bagi generasi muda Islam. Pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan kita semua. Maka tak heran bahwa di zaman ini orang berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan demi mendapatkan gelar yang tinggi. Al-Barasi merumuskan 2 tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan yang berorientasi kepada ukhrawi dengan membentuk seseorang hamba yang ikhlas melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Tujuan yang kedua, tujuan yang berorientasi kepada duniawi dengan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih lanjut Profesor Naqib Al-Lattas menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagaimana al-insanul kamil, pembawa 2 misi sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Terima kasih ayahanda, terima kasih ibunda telah menyerahkan kami ke Pondok Pesantren Al-Ikhwan ini. Doakan kami bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Dukung kami menjalani semua pembinaan di Pondok Pesantren ini agar cita-cita kita bersama bisa terwujud dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini kuaci bukan sembarang kuaci. Ini kuaci dari Al-Ikhwan. Ini santri bukan sembarang santri, karena nyantri baru sebulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammal barnamaj samin kalimatu walid talib. Acara yang ke-8, kata sambutan dari wali santri kepada Bapak Rahmat Putra SHMH. Al-waktu wal makan iyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du.
Setinggi puji sedalam syukur kita haturkan kehadiran Allah, bersama kita ucap lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita buat Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Di acara milad hari ulang tahun Pondok Pesantren Al-Ikhwan yang ke-33. Ini umur 33 Bapak Ibu, itu bukan anak-anak lagi. Kita sudah bisa dikatakan dewasa Bapak Ibu yang berbahagia. Bukti kedewasaan kita, Pondok Pesantren Al-Ikhwan yang kita lihat ini, alhamdulillah, berkat izin Allah, perlahan-lahan ansur-ansur dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Mungkin dulu kita kenal Al-Ikhwan sulit untuk mencari santri. Kalau sekarang informasinya kita sudah nggak sanggup lagi untuk menerima santri, kena dibatasi. Ini Bapak Ibu yang merupakan bahagia kebanggaan bagi kita. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan, kami mengucapkan terima kasih karena Pondok Pesantren Al-Ikhwan kami merasa adalah tempat yang cocok, pas dan tepat bagi kami sebagai orang tua. Ya, pada kesempatan ini izin saya mau ngajak Bapak Ibu wali santri, kita memberikan sedikit stimulan, reward anak-anak yang duafa, anak-anak yatim Bapak Ibu yang berprestasi, kita tolong, kita bantu. Anak saya 3, 1 orang yang dari Aceh, 1 orang di Azhara. Berarti saya kalikan 100.000, 100 kali 5, 500. Saya harus mulai dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jalankan ke wali santri itu yang lain. Iya, enggak apa-apa, biar dapat pahala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari ini berkat izin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua niat dan keinginan Bapak Ibu diijabah oleh Allah. Langsung yang tukang hitung menyebut 10.459.000 rupiah. Aplaus, alhamdulillah. Selamat buat Bapak Ibu, wali santri, wali murid semuanya. Izin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Irwan Sonto LC MA dipersilakan untuk menerima. Ya. Oke, boleh ya. Oke, Syekh, kami serahkan, Syekh. Ajarakumullahu fima a'taitum wa barakalakum fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahura insyaallah. Amin. Saya rasa demikian Bapak Ibu, karena kampung tengah pun sudah mulai gangguan. Ya, lah mulai rakruk, ya kan? Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat seluruh wali murid, wali santri, khusus Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Semoga berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku qauli hadza illa liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The 9th program is a few words from Kulim Subdistrict here. Acara yang ke-9, kata sambutan Camat Kulim, diwakilkan oleh Bapak Syamsuri SE, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Sosial. Time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam milad ke-33 Pondok Pesantren Al-Ikhwan pada tahun ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam mewakili Camat Kulim Kota Pekanbaru. Yang pertama terkhusus buat
para pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan beserta jajaran, majelis guru, dan Bapak Ibu pengurus yayasan, saya mengucapkan tahniah yang sebesar-besarnya. Selamat atas usia ke-33 tahun Pondok Pesantren Al-Ikhwan kita ini. Semoga pondok pesantren kita ini makin hari, makin tahun maju dengan sebaik-baiknya. Karena kami melihat sendiri bagaimana perjuangan para pimpinan di jajarannya untuk memajukan pondok pesantren ini. Baik inovasi terhadap pendidikan maupun inovasi terhadap program-program pendidikan untuk anak-anak kita. Untuk itu kami mewakili camat mengucapkan terima kasih sudah sangat-sangat memperhatikan anak-anak didik kita selama di pondok kita ini. Kemudian kami juga menghimbau dan mengajak kepada orang-orang tua wali murid, hendaknya jangan lagi ragu untuk menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren, khusus di pondok pesantren Al-Ikhwan ini. Saya merasakan bahwa tantangan kita hari ini adalah beratnya menghadapi lingkungan yang makin hari makin bebas. Jadi tidak ada obatnya, tidak ada penangkalnya, kecuali memang kita harus berani dan niatkan sungguh-sungguh bahwa anak kita harus kita titipkan ke pondok pesantren. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan pondok yang saya hormati, semoga dengan milad yang ke-33 ini mudah-mudahan pondok pesantren kita ini makin hari makin maju. Jadi mudah-mudahan kita supportlah hendaknya untuk tahun-tahun ke depan. Semoga apa yang diprogramkan oleh para pimpinan di pondok kita ini makin tahun makin bertambah, supaya kita sebagai wali santri semoga dapat menitipkan anak-anak kita di sini lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Camat Kulim. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammal barnamajul ashir at-tawjihat wal irsyadat min mudiri ma'had tarbiyatil islamiyah Al-Ikhwan. Acara yang ke-10, nasihat dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Sahibul fadilati wal karamah, Fadilatul Syekhil Mudir Al-Hajj TM Busro BA, al-waktu wal makan iyahu. Syekhana, Syekhana, Syekhana Buya Busro, Syekhana, Syekhana pendiri Al-Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal anam wa qaddara arzaqahum min fadlihi wa bayyana al-halala wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqtasu bil mazidil akram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal in'am. Hadirin yang mulia, wabil khusus Pak Camat atau yang mewakili Pak Lurah, wakil pimpinan, ketua yayasan, para majelis guru, kepala sekolah, Bapak Ibu wali murid, wali santri, hadirin para undangan yang saya muliakan. Pertama, tentu kita bersyukur pada hari ini kita berkumpul di sini dan kami undang Bapak Ibu sebagai wali murid. Kami undang Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW karena mereka sangat kami butuhkan. Aparat pemerintahan, ya, terutama tingkat camat ke bawah,
Anak-anak kami sebenarnya kalau kami bilang undang gubernur, undang wali kota, dia nggak senang karena tidak bebas, protokolernya sangat banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya sampaikan tahun ini pesantren Al-Ikhwan sudah ke-33 tahunnya. Pesantren Al-Ikhwan ini 3 tahun lebih muda dari pesantren Al-Munawwarah. Setelah Al-Munawwarah datang masyarakat di sini, ada 5 orang pemuka-pemuka di sini datang kepada saya. Waktu itu panggilnya Pak Kiai atau Bapak, lupa saya. Minta dibangunkan pula pesantren di Kulim ini. Sebab anak-anak kami di sana tidak mampu kami menyerahkan ke sini katanya. Kami hanya kebun singkong, orang-orang Jawa di sinilah dulu kebun-kebun gitu. Jadi tidak bisa. Jadi saya pantang juga bilang nggak bisa lagi. Walaupun pesantren Al-Munawwarah itu seperti asramanya seperti kandang ayam. Ada tiang 4 biji, kasih lantai papan sebiran, atap. Kadang atap daun. Yang pertama di Riau. Di kota Pekanbaru, bukan di Riau. Bersamaan dengan Babu Salam tahun 1985-86. Sama dengan Babu Salam, sama dengan Bapak almarhum Haji Muhammad Royan, Haji Royan. Nah, sama-sama kami lihat-lihat dia bangun masjid yang besar. Saya tidak ada masjid, yang ada hanya kandang, papan semuanya, tidak ada yang semen. Ah gitu keadaannya, ya. Ada yang menangis, nengok. Yang datang bukan sembarangan murid, santri, anak pejabat, orang Kaltek, anggota dewan, ya, anak Pak KUA, tidak ada sembarangan. Datang tuh orang hebat-hebat juga. Sebab saya bilang waktu itu pada ceramah-ceramah di masjid, di musola, kita bangun pesantren, tapi muridnya harus dipilih, tidak sembarangan santri. Pertama, nilai akhir SD itu 24 ke atas. Waktu dulu tidak laku di sekolah lain, itulah masuk sekolah agama. Itu modelnya pada tahun 86 itu. Alhamdulillah sekarang terbalik. Semiskin-miskinnya kita sekarang, tapi anak sudah masuk pesantren, sudah berkelas. Tapi di mana anakmu sekolah? Oh, anak saya masuk SMP. Oh, SMP. Le tidak bayar, le gratis. Itu kata orang sekarang. Lagi di pesantren pasti anaknya bermental. 24 jam anak ini dibuat aturan tetap. Pagi apa, bangun jam berapa, seterusnya. Ya, sampai pagi lagi diatur. Pulang sekolah, guru-guru ndak bebas, ndak bisa aman. Waktu sekolah malah nyaman. Lah keluar sekolah dia, duk-duk lah gitu. Mana anaknya? Ada yang hilang ndak? Ini yang 2 bulan ini saya Iwan, udah ada yang udah hilang? Masih ada? Masih ya? Ada yang hilang? Ada 1 orang. 1 orang yang hilang. Anaknya udah nyaman kok. Ya, cuma tengok dari luar, aman bermain, tidak ada ingat apa-apa. Tapi datang orang tuanya, le tekan nama le naknya, tidak tekan nama dia ya. Oh, tidak tekan nang le, menangis tu ke anak tu, lalu puan anak tu, itulah bongaknya emak-emak apa itu. Ikut sejak corona lah aman kami, sebab corona tidak boleh datang ya, tidak ada yang berhenti. Cuman ada 2 orang, kata Ustaz Irwan, mohon orang tua, anak tidak ada yang mau keluar. Bapaknya datang ke sini, tidak tahan Ustaz, tidak bersuaju anak, dan pindahlah anak dan lainnya. Dipindahlah anaknya. Wali murid yang minta pindah anak-anak tidak ada itu. Kenapa Ikhwan namanya? Orang sini minta. Jadi saya bilang, kalau mau pesantren Pak, harus lokasinya yang diutamakan. Luas, minimal 1 hektar. Kalau menurut saya tidak akan bisa orang sini cari tanah 1 hektar. Makanya saya alasan aja itu. Sebetulnya saya tidak sanggup, di sananya belum selesai lagi. Munawwarah bangun pula di sini.
Tapi saya bilang enggak, tuh enggak ada itu. Bisa, cuman gini, harus lokasinya. 10 hari dia ke sana, dapat lokasi. Astagfirullah, ini bapak ini buat kerjaan saya nih. Datang dia 5 orang lagi, masih ingat almarhum Pak Haji Mulyani, almarhum Pak Durami Yudin, Pak Nasir, almarhum Pak Badroni. Badroni belum lahir. Ustaz Badroni belum lagi. Ada itu 5 orang tapi tidak masuk Ustaz Badroni. Guru pertama saya suruh dia ke sini. Nah, inilah Bapak Ibu. Dan cara murid itu sana, saya kontrak rumah orang. Ada rumah bertingkat di dekat Mbak Mulyani, kan ada tingkat 2 papan itu. Saya kontrak sebulan saja. Akhir tahun 1 bulan saya kontrak. Acaranya demonstrasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Cerdas cermatnya, bicaranya. Di luar, ini lapangan. Mobil lewat, mobil oplet Pak, antri. Apa nama itu? Macet. Dia berhenti dengar pidato. Kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina wulidat, aina matat. Oh, ya, bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris tanya jawab. Oh, enak orang supir oplet tuh. Mungkin hilang tripnya, 1 trip kan nonton gitu kan. Tahun itu masuk anak. Penuh lebih selokal. Ya? Ada sekolah di sana dulu, Yayasan Swadiri namanya, mati sekolah SMP itu. Jadi anak di sini 24 jam diperhatikan sesuai dengan kemampuan kami. Kesehatannya ada dokternya di sini, ada kliniknya, ya, ada bidan. Tapi bidannya lah sama dengan dokter, dia komunikasi langsung dengan dokter, ya, ada dokter hebatnya. Anak tadi udah baca hadis, saya dengar tadi. Rawahu Bukhari Muslim. Menuntut ilmu fardu. Kalau fardu itu berpahala mengerjakan, berdosa meninggalkan. Kalau tidak dituntut ilmu itu dosa. Ilmu apa ya? Tertentu ilmunya. Yang fardu itu ilmu yang akan dipakai nanti. Kita mau haji. Sebelum haji apa dulu? Berilmu. Dan itu bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia juga fardu. Kan tidak ada ilmu agama, dia bilang. Apapun pekerjaan kita harus ada ilmu. Jadi anak mau masuk sekolah ke sini, pikir dulu matang-matang. Mau jadi apa anak kita nanti? Bapak ibu ke sini, anaknya diserahkan ke sini agar tahu agama. Hafal Quran deknya. Tapi tidak paham lah apa isinya, tidak tahu syarat rukun, tidak pandai sembahyang, tidak pandai puasa, tidak pandai ibadah. Bagaimana? Lepas kewajiban? Belum. Tapi paham agama, hafal Quran. Oke. Paham agama, walau tidak hafal seluruh Al-Quran. Lepas kewajiban kita. Di kewajiban kita kepada anak itu pertama, paham agama, mengerti agama. Kemudian yang kedua, anak kita itu kewajiban kita kepadanya adalah mengajarnya kehidupan. Cara hidup bukan hanya ngaji, bukan hanya tahu agama, tapi dia tahu dan paham cara kehidupan. Jangan tidak pandai pula dia jualan, jangan pula nggak pandai dia bertani, jangan dia tidak pandai berusaha lain-lain. Harus pandai sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemauannya. Tidak boleh hanya ngaji aja. Iya, kalau betul jadi ustadz, bisa jadi dai, ya, bisa jadi guru. Kalau tidak ada tempat, dia bisa hidup mandiri. Itulah visi kita Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Menguasai apa? Jadi manusia yang beriman dan bertakwa. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Apalagi? Menjadi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau kita sudah meninggal, hanya 3 lagi, lain dari itu putus hubungannya dengan kita. Pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, seperti yang tadi itu sedekah jariah namanya itu, yang dibawa oleh Pak Rahmat Putra. Ya, Pak Rahmat Putra saya kira dia sekolahnya bukan main hebat, rupanya sama dengan saya rupanya. Pesantren juga rupanya.
Ya, hanya 3 tahun cuma di pesantren katanya. Dari hikmah lagi, tidak pula belajar kitab dah. Tapi hebat kali. Ya, kalah adanya orang Habib Rizik. Tamat pesantren, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi presiden, buta lagi bisa juga jadi presiden. Siapa itu? Orang buta, orang pesantren, bisa jadi pesantren, jadi presiden. Iya kan? Bisa jadi anggota DPR provinsi, bukannya anggota DPR Pak, ketua partai. Saya ketuanya provinsi, bukan kabupaten, bukan kota, provinsi. Partainya apa dulu? Ada yang tahu? Partai Nahdlatul Umat, PNU, nomor 25 dulu. 8 besar di kota Pekanbaru, kala PK, PKS. Sekarang kan PKS hebat kan? Itu di bawah saya dulu. PNU dulu 8 besar. Banyak suara kami dari PKS itu lagi. Ya, Abu Sra yang jadi ketua partai itu. Ya, anggota partai ada yang preman, ada yang ustadz juga, ada yang ustadz preman juga. Saya ketua itu. Ya, bisa, aman. Ya, anggota DPR sendiri. Lah, ini Bapak. Orang pesantren. Gajinya berapa coba? Mau tahu gaji anggota dewan? 10 tahun Pak Camat. Enggak 10 dah. Seumur hidup Pak Camat gajinya 5 tahun DPR. Banyak gaji DPR ya Pak. Jadi yang pertama yang ada hubungannya dengan kita kalau kita udah mati, sedekatin jariyatin. Sedekah jariah itu dikasih sedekah dan tidak habis, terus aja sampai kiamat mengalir pahalanya. Wakaf jalan, wakaf masjid, sumbangan untuk sekolah, wakaf. Wakaf bukan untuk fakir miskin, bukan untuk anak yatim, bukan sedekah biasa, tapi wakaf. Ya. Sedekah itu pahalanya setelah dimanfaatkan. Kalau sedekah itu kalau tidak dimanfaatkan, tidak ada pahala bagi kita. Bapak Ibu bangun masjid di luar, harganya 5 miliar. Tapi sholat zuhurnya setengah saf. Sholat subuh ada 1 saf. Di pesantren bikin masjid 5 juta aja cuman. Tapi 1 kali 24 jam, 5 kali sehari semalam orang sholat di masjid itu penuh. Mana yang besar pahalanya Bapak Ibu? Bukan hanya untuk sholat, yang lain-lain, muhadarah, muzakarah, berdiskusi, lain sebagainya, itu mengalir kepada kita yang meninggal dunia. Makanya Ustaz Rahmat tadi mengajak kita. Barangkali tidak apa-apa, tidak menyesal kan? Ada yang nyesal tidak? Kita balikkan aja balik. Enggak, alhamdulillah. Jadi pondok kita sekarang di Pekanbaru nih Pak Camat, Pak Kasih, dah 4. Di Kecamatan Kulim ini 4 yang didirikan oleh yayasan. Pertama pesantren Al-Munawwarah. Ya, yang kedua Al-Ikhwan. Kita namakan Al-Munawwarah 2. Kemudian Darul Muhaqqiqin. Lah resmi itu dari pusat, lah ada SK-nya itu, ya. Kampus 3. Yang keempat ini di sini. Ini dekat perumahan sana. 50 atau 100 meter lah di Jalan Kadiran di depan sana. Saya berpesan sama anak-anak saya Bapak Ibu. Kewajiban Buya sama anak-anak pertama mendidiknya agama. Sudah semua anak saya tamat pesantren Al-Munawwarah, tamat pesantren Al-Ikhwan, tamat pesantren di sini. Menantu saya juga tamat di pesantren ini. Saya tidak mau cari orang lain Pak. Ya, ini Ustaz Irwan nih, santri saya ini. Ya, Riki santri saya ini. Ikhwan Zuhri santri saya ini. Tuh santri saya ini. Kadang-kadang tidak santri saya payah ngaturnya. Ya, dia mau kalau itik mau dibawa ke darat, dia mau ke air juga. Susah kan? Itu. Dan saya pesan sama anak-anak saya, kalian sudah saya didik agama dan saya berikan cara hidup. Bagaimana hidup? Ajar. Kamu apa kerjaan mau? Ini. Kamu kerja apa? Ini. Kerja apa ini? Ya udah, minta rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama orang tua kamu.
Itu prinsip saya. Dan semua anak saya di pesantren, kalau di Munawarah 3, ya, anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 5. Di sini nomor 4, nomor apa lagi ya? Nomor 3, nomor 4. Kalau Darul Hakikin nomor 6, nomor 7. 7 cuma anak saya. Semua di pesantren. Menantu saya semua di pesantren. Dan yang tidak. Tiap petang Kamis malam Jumat ngumpul kami di rumah. Ngumpul. Anak, cucu, ribut-ribut, rame-rame. Kami baca Yasin, buat sholat jemaah, baca Yasin, ya, berdoa kami. Ya, kalau ada bapaknya ngomong apa-apa sampaikan sama menantu, tidak perlu dipanggil. Kiki, suaya Kiki. Ada di depan saya. Tiap petang Jumat tuh ada semuanya. Mau saya sampaikan. Udah, itu kewajiban saya. Jadi anak saya semua di pesan. Tapi tidak cukup. Itu baru 3 pesantren. Yang keempat tidak ada anak saya lagi sana tuh. Ada lagi di Kuntu, Pak. 5 pondok kita sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah maksud saya. Jadi Bapak harus tahu apa betulkah visi dan misinya pesantren. Mencetak ulama, satu-satunya pesantren di Pekanbaru khususnya yang mencetak ulama, PP Al-Ikhwan dan Munawarah. Mana ada belajar ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arud, tidak ada itu. Di Munawarah, di Ikhwan. Sebuah adik kakak dia tuh. Itu baru 1. Kalau pertama dulu Pak Rahmat, saya pendiri yayasan. Waktu itu juga saya ketuanya yayasan, saya pimpinan pesantren, saya kepala sekolah, saya guru mengajar, saya apa lagi itu? Pengasuhnya. Apa lagi? Semuanya saya. Tapi sekarang enggak. Anak-anak saya sudah hebat semua. Lebih hebat dari saya lagi. Itu walau kecil-kecil tuh mudir Ma'had Ali, bukan rektor, mudir. Itu namanya sama dengan dekan atau rektor atau apa namanya. Tapi kalau Pak Anali namanya mudir, derajatnya sama dengan rektor. Saya bilang sama santri, kalian jangan seperti saya besok. Lalu bagaimana? Kalian harus hebat dari Buya. Kenapa? Saya belajar agama ini hanya 3,5 tahun. Tamat SR Pak ya, tamat sekolah rakyat, masuk kelas 2 dulu, kelas 2 pesantren. Kelas 2 pindah ke tempat lain, kampungnya ayahnya Ustaz Zulkasrino tuh, kami Sahar, Ranah namanya. Pindah ke sana di akhir tahun, awal tahun kelas 2, akhir tahun kelas 3 di Ranah itu. Baru 1 tahun. Naik kelas 4, naik kelas, belajar setengah tahun. Setengah tahun belajar, sudah tuh luntang-lantung balik. Pindah batu surat, masuk kelas 5. Kelas 5 tidak ada kesenamnya, langsung kelas 7. Tamat. 3,5 tahun. Harus lebih hebat dari saya. Itu maksud saya. Jadi 1 orang Buya Busra, 1.000 orang gantinya. Itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak mana yang tamat, silakan minta kerja dengan saya. Tak kerja, ada kerjaan. Saya tawari sekarang juga. Ya, anak ke-6, anak ke-7, anak ke-berapa, datang ke sini. Bisa baca mahali, bisa baca nauhodri, bisa Ghaitul Usul aja cukup, nggak usah jemur jawami dulu. Udah, 5 juta, ini saksinya. Datang sini. Elo anak awak, pintar agama. Cari suaminya orang beragama. Insya Allah akan selamat. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Pertama, kiblat kita. Agama, pandai agama, yang tugasnya nanti ibadah, berbuat baik kepada orang lain, ya, dan berakhlak mulia dan berjuang untuk menegakkan agama. Itu tugas kita di dunia ini. Mudah-mudahan anak bapak dan ibu ini, insya Allah, ya, akan bisa melaksanakan dan mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Ini barangkali yang supaya Bapak Ibu tidak sabu ya, tidak samar tujuan kita masuk anak pesantren ini. Nah, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau berwakaf
Jadi kalau berwakaf memang bagusnya. Jangan dibilang tak boleh nyumbang. Boleh, boleh. Ya. Kecuali kami pribadi itu beda. Saya sudah sampaikan tadi, tujuan kami hidup ini memang untuk itu. Saya sudah pesan sama anak-anak saya, kalau kami dengan uminya, entah dia yang dulu besok meninggal, entah saya yang kemudian, tidak tahulah. Ya enggak, mana kami yang duluan yang tinggal nanti akan mempergunakan seluruh harta kami untuk agama. Kecuali untuk kepentingan anak-anak kami berjuang menegakkan agama. Itulah Bapak Ibu, anak-anak kami setiap kali waktu hari Kamis, petang kami Jumat, saya sampaikan ini. Ada, bukan tidak ada. Banyak, bukan tidak banyak. Kalau dibilang nanti Buya punya mobil, punya. Banyak, banyak. Buya punya rumah, punya. Banyak, banyak. Ini rumah saya aja sini. Ya, satu yang nggak saya punya, lain orang lain semua. Tapi semua adalah milik Allah, bukan milik saya. Kami nompang di rumah Allah. Kami nompang di apa yang diberikan Allah. Kami anggap seperti itu. Tidak milik kami, tapi milik agama. Anak-anak kami insya Allah hidup dengan baik. Berjuang negakkan agama. Allah memberi, pasti. Karena ada hadisnya. Innallaha la yu'tid dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirah bi'amalid dunya. Allah beri dunia dengan amal akhirat, tapi Allah tidak akan berikan akhirat dengan amal dunia. Kalau dipisah nggak mau. Ada pula itu guru saya dulu, ya. Kalian, siapa yang paling pintar di dunia ini? Yang paling pintar ya Presiden Soekarno. Bongak tuh katanya. Siapa ya? Presiden Amerika John Kennedy. Enggak, tolol. Belum pintar dia lagi. Enggak bisa. Yang bodoh. Siapa yang paling bodoh di dunia ini? Yang bodoh si AA itulah. Yang bisu si bisu. Siapa? Yang bodoh si Anu. Enggak, belum dia yang bodoh. Mau tahu? Mau. Yang paling nyoba Minang ya. Yang paling cadik di dunia ko kakok kerajo awak makan nasi orang. Yang paling bodoh kakok kerajo orang makan nasi awak. Mengerti enggak? Kerjakan kerja kita, yang kita makan nasi orang itu pintar. Yang paling bodoh kerja orang dikerjain. Kerjakan makan nasi awak itu bodoh loh. Paham? Siapa orangnya? Ustadz, Pakir, Labai Lantera. Baca doa, Hakim, Ustadz. Baca doa itu kerja awak, kerja orang. Kerja awak. Mengaji, berdoa, zikir, kerja awak. Lah sudah makan, sudah zikir, kau nasi taidang. Makan Ustadz Sadonyo. Jadi mengaji awak, berdoa kerajo awak sebenarnya, nah dimakan nasi orang. Yang paling bodoh kerja orang dikerjain. Kelahi anak orang kita nyelesaikan. Pak RT, Pak RW inilah orangnya. Rebo di kampung ini terjadi persisian, anak orang berzina, lebunci, parui datang ke rumah, nyo menyelesaikan. Ada orang kelahi di sana, dia mengamankan. Ada banjir di sini ke rumahnya, banjir. Pak RT kok tidak pernah, Pak RW kok apa kerja jadi RW. Marah orang sama Pak RW. Tapi makan lapar perut kemana? Pulang ke rumah. Udah selesai orang selesaikan ini, lapar perut pulang. Itu bodoh itu. Ya kan? Jadi yang pintar ini siapa? Santri. Mendoa kerja dia, ngaji kerja dia. Ya. Sudah mengaji, makan nasi, habiskan itu hidangan. Hebat kan? Tidak bayar. Yang bodoh itu yang tadi. Susah orang, kelahi orang, kita nyelesaikan. Lapar perut, pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah satu perjuangan kita. Ada yang pikirannya disumbangkan. Ada uang disumbangkan. Ada kekuasaan. Sebab perjuangan tidak ada yang tanpa hambatan. Nyonda awak mencari hambatan, Allah beri hambatan tuh. Diciptakan lawan awak, diciptakan musuh kita, diciptakan menghalanginya. Untuk apa gunanya? Biar bertambah amal kita.
Pak RW tahu enggak? Pak RW nilai nih, pesantren ini kata kita baik. Orang ngaji sini, ibadah sini, hafal Quran. 30 juz, belum berapa lama lagi. Baru 3 tahun. Ya, hafal. Tapi dibilang orang senang semuanya. Senang? Tidak, malah ini yang jadi babuyutan orang di sini. Ya, ada contoh. Ini ada pesantren kita yang keempat nih, Pak Camat, tolong sampaikan nanti. Tuh Pak Lurah, ada nggak Pak Lurah ya? Jadi kan ada jalan tuh ke pesantren, sudah angkut tanah, hari kering begini, suruh sapu sama anak-anak Pak. Sapu li, kotor jalan katanya, jalan ke pesantren. Itu ada sana tuh, ya kan? Itu kan Allah ciptakan musuh, diciptakan lawan. Tapi kalau orang lain tidak apa-apa itu, lihat-lihat pun tanah tuh tidak apa-apa kan? Biasa kan jalan ini ya. Ada sana orang bangun tuh, hari hujan lagi, becet-becet itu. Nggak ada yang komplain. Tapi coba kalau pesantren nanti, jatuh tanah sekarang kok, kotor. Siapa itu? Dia orang Islam, bukan orang Kristen. Takut dia orang Kristen, orang Islam. Ini nggak bisa lewat. Itu harusnya RW dan Pak RT yang menyelesaikan, bukan RW sini, RW yang sana. Ada pesantren yang kedua Pak, di sini nggak bisa lewat. Ada inok kan anak kita, suruh bayar besok Pak. Rumah dia sini, rumah sini, jalan tuh bukan tuh dia, orang di belakang nggak boleh lewat, nggak boleh lewat. Coba bayangkan. Jadi ada polisi sini, mau dilapor gimana lah, ya tak dilapor macam mana lah. Ini penderitaan. Saya nggak tahu juga masyarakat sini benci sama pesantren, nggak tahu. Tapi selama ini baik-baik lah. Ngaci-cie aja macam itu, bisa bitung kepalanya tuh, betul. Cuma awak baca akak tuh ndak lo model oleh Pak, ya ada proses. Jadi RT-nya di sana tuh ada, panjang namanya, siapa namanya? Itu RT. Ndak bisa, ndak dihargai orang tuh. Kami ndak perlu Pak RT, kami ndak perlu wakil-wakil. Buya tuh, Buya sakit, ndak bisa bergerak, ndak bisa lewat mobil. Akhirnya pulang orang tuh, balik barang-barang itu bawa pulang. Sana satu truk pagar, apa tuh namanya pagar tuh, mau pulang lagi. Coba, itu bukankah tantangan? Tantangan. Padahal di sana bukan rumah saya, kan bukan rumah saya banyak, besar, bukan hanya itu. Itu sampai tahfiz, baca Quran, bikin rumah guru, saya bikin, nggak minta sumbangan sama orang. Nggak boleh lewat pula mobil angkat tanah ke sana. Siapa yang harus menyelesaikan? Pak Camat, urusut. Beritahu yang sosial tuh ya, usut nanti. Siapa orangnya ya? Panggil. Bapaknya punya jalan atau dibelinya jalan ini Bapak siapa punya jalan ini? Ada yang melarang nggak orang lewat sini? Coba tanya. Kalau ada masalah kita selesaikan. Sayangnya Pak RT-nya ndak orang Islam di situ dong. RW, RT lain. RW-nya ndak Islam. Ini Pak Lurah ndak ada pula nih. Penting dia tuh sebetulnya tuh sedangnya menyelesaikan itu. Ini pesantren. Pak, kalau dibubarkan pesantren ini Pak, artinya bubar. Yang beruntung siapa? Saya. Bisa dijual. Apalagi itu, mulai dari tanah, semua bangunan. Kalau dijual, bisa saya bikin mercusuar di tengah kota Pekanbaru. Bikin 50 tingkat ke atas. Goyang-goyang lutut kami sama Umi duduk-duduk santai di atas sana. Nengok kota Pekanbaru. Enak kan? Tapi tidak itu. Untuk itu kami jadikan. Kami tidak terima duit. Tahu tidak? Tahu pun tidak. Apalagi melihat. Ya, tidak ada tahu duit. Berapa SPP? Wallahi, demi Allah, sebetulnya tidak tahu saya berapa. Berapa SPP? Berapa untuk uang makan? Demi Allah ini sumpah. Tidak saya nanya dulu ada 700 sekian, 800, tidak tahu saya rinciannya. Berapa untuk saya? Tidak ada. Ini terus terang aja ini. Ini yang jaga Pak RW ini pesantren ini. Yang jaga sana RW sana jalan lurah. Ya, kalau enggak saya jual aja. Tanah saya, rumah saya, sekolah saya. Enggak ada wakaf orang, enggak ada wakaf orang. Kan bisa saya jual Pak Rahmat. Besar rumah saya dari rumah Pak Camat, Pak RW lagi. Kalau dikatakan luas rumah, ya saya terbesar di Pekanbaru. Berapa besarnya rumah? 2 hektar rumah saya.
besar dari wali kota lagi, besar dari rumah gubernur lagi rumah saya. Ya, untuk apa? Untuk apa? Kami tahu dunia ini akan berakhir. Kami juga ada tua-tua, tidak pikir, ya, tidak mikirkan dunia, ya. Tapi selama hidup kami makan juga. Ndak lama gulainya tukar gulai asam pade, ndak asam pade asam mani, sudah lo solomak le yo rondang pode rondang mani. Apa tekonan kami makan juga, ndak kami tahan selero. Cuma ndak boleh banyak-banyak, ndak boleh makan jeroan. Katanya ndak boleh makan lemak-lemak, ndak boleh makan otak. Padahal itu yang paling enak tuh Pak. Ya itulah dilarang waktu kan. Inilah Bapak Ibu. Jadi sama-sama bukan buya kalian kita semuanya. Mari kita bangun pesantren. Mudah-mudahan kita doakan kalau ada anaknya Pak Rahmat ini yang laki-laki, hendaknya bisa menggantikan saya. Nah, itu jangan main-main. Ndak main, ndak lelucon, ndak sungguh-sungguhan. Anak Bapak Ibu jadi besok ustadz ulama pasti, saya yakin dengan Allah. Ndak usah susah cari karajo lagi. Nah, masalah bak buru ke padang datar dapat rusa belang kaki, bak guru ke palang ajar bak bunga tamat sanawiyah pindah ke SMA-nya, pindah jadi bidan bagai, ya, itu yang susah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita ini, kalau saya malah minta, kalau mau Bapak Ibu yang di Kota Pekanbaru ditentukan hadir di sini, kita adakan pengajian. Sekali berapa? Sekali 3 bulan ke, sekali sebulan. Banyak anak Bapak Ibu yang di Pekanbaru tinggalnya? Ada? Banyak? Ada? Coba tunjuk tangan. Ya, kalau ada kita adakan sekali sebulan tanpa bayar. Jangan dibilang lo nanti Ustaz Rahmat usah diundang. Kita aja. Nanti lain-lain pula kerja situ nanti. Ya, kita aja wirid ceramah. Turun anak kita adakan pengajian. Tepat waktu jamnya, jangan lambat. Jam 10 kita mulai sampai jam 11. Sudah ketemu anak-anak kita boleh pulang. Ya kan Bu? Setuju? Silakan Ustaz Iwan nanti. Sekali 2 sebulan, sekali 3 bulan, sekali 6 bulan pilih. Ya, insya Allah Bapak Ibu. Ibu juga ada pedoman bagaimana anak kita, bagaimana kehidupan kita. Ini ngaji, bukan ceramah-ceramah sembarangan. Oke, demikianlah Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifama ubukum kaifama wakum. The 11th program is The Pride. Acara yang ke-11, doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Junaidi SPD. Time and place is yours. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولأولادنا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولشيخ مشايخنا ولأساتذنا ولمعلمنا
ولأهلنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء الدين مباركا حياتها في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما البرنامج الأخير الاختتام، حيا نختتم هذه الحفلة بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نشكركم على حسن الاهتمام. إذا وجدتم من الخطأات فنطلب العفو منكم جميعا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أنا من أنا من أنا لا
وبارك